Yang kedua tentang salat apa tadi? Salat syuruk. Ana ad-da'i bi-imani ana al-islam rabbani sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Perlu diketahui, salat syuruk itu, istilah itu tidak akan kita ketemukan di dalam hadis dan juga tidak akan kita ketemukan di dalam kitab-kitab fikih. Cari, nggak akan ketemu. Bab salat sunnah ada nggak? Salat syuruk tidak akan ada. Salat sunnah, ya, nggak ada istilah itu di kitab fikih. Di kitab hadis juga tidak ada. Yang ada adalah isyraq. Surat Shad ayat 18. Wasakharnal jibala ma'ahu wasakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Dan kami tundukkan bersama Daud, yaitu jibal, gunung. Yusabbihna, mereka semuanya bertasbih. Maksudnya bertasbih, ada yang menyebutkan salat. Ai yusalluna, mereka semuanya salat bil ashyi, di waktu sore, wal isyraq, dan di waktu pagi, wat tayra, dan juga burung-burung. Itu. Jadi kata-kata isyraq ada di dalam Al-Quran. Memang mirip syuruk dengan isyraq, pakai qaf ya, isyraq, mirip. Nah, jadi ada kalau isyraq. Tapi kemudian dijelaskan, Ibnu Abbas menjelaskan setelah tanya kepada Ummu Hani tentang sholat duha. Ibnu Abbas itu nggak pernah sholat duha, nggak tahu tentang sholat duha. Karena Ibnu Abbas, sahabat itu tidak akan melakukan ibadah kalau nggak tahu, kalau tidak ada dalil. Maka Ibnu Abbas nggak melaksanakan sholat duha. Hingga kemudian ada yang memberitahu tentang sholat duha. Aku diberitahu tentang sholat duha itu oleh Ummu Hani, bibi Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita menemui Ummu Hani, bibi Nabi. Maka menemuilah Ummu Hani. Maka Ummu Hani bercerita begini. Ketika Nabi Muhammad SAW Fathu Makkah, mampir ke rumahku, beliau minta air seember, lalu beliau mandi dan wudhu. Setelah itu beliau di pagi hari itu sholat 8 rakaat minat duha, di waktu duha. Nah, mendengar berita ini, tahu cerita Ummu Hani itu, Ibnu Abbas kemudian mengatakan, oh ini, saya baru tahu kalau begitu. Inilah makna isyraq di dalam Al-Quran itu. Ibnu Abbas kan pakar Quran, hafal Quran. Maka kemudian Ibnu Abbas, oh ini makna isyraq, yaitu salat duha yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Ibnu Abbas selalu kemudian mengerjakan salat duha, gitu. Jadi mengkaitkan antara salat duha dengan salat isyraq atau tasbih isyraq di zaman Nabi Daud, gitu. Apa artinya dengan demikian? Iya, ada salat isyraq itu, tapi di kita lebih dikenal dengan nama duha. Secara bahasa sama, Imam Qurtubi menjelaskan isyraq dengan duha itu sama, yaitu di waktu pagi, matahari ketika naik terus mencorong, itulah waktu isyraq. Dan silakan memang salat di waktu itu, sama dengan di zaman Nabi Daud, di waktu itu salat. Bahkan bukan hanya manusia, tapi gunung, burung, dan seterusnya. Karena memang di zaman Nabi Daud itu dahsyatnya, bukan hanya manusia yang tunduk, gunung tunduk, burung tunduk,
Bahkan setan ikut tunduk. Itu yang dilanjutkan nanti di zaman Nabi Sulaiman. Setan itu di zaman Nabi Sulaiman tunduk semuanya. Itu. Tapi saat itu aja. Nah, di zaman Nabi Muhammad mengajarkan sholat duha istilahnya. Ini dipesankan kepada Abu Hurairah, dipesankan kepada sholat yang lain, jangan tinggal 3 hal. Apa 3 hal itu? 3 hal itu witir sebelum tidur. Yang kedua puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga rakaatayil fajr, rakaatay az-duha, 2 rakaat duha itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sholat isyraq itu ada, tapi sama dengan sholat duha. Kalau kita agak-agak terpleset dikit, sholat syuruk ya katakanlah ada, tapi itu sholat duha gitu loh. Bukan sholat tersendiri gitu. Waktunya sama gitu, yaitu di waktu duha. Di waktu duha itu kapan? Waktu duha itu masuk kapan? Waktu isyraq untuk sholat itu kapan masuknya? Yaitu ketika matahari terbit terus naik hatta tertafi. Karena Nabi bersabda tidak boleh sholat di 3 hal, di 3 waktu. Salah satunya adalah hina tatlu asyams hatta tertafi. Saat matahari terbit itu nggak boleh sholat sampai matahari itu naik. Masuk waktu duha, itulah silakan sholat. Minimal berapa? Minimal 2 rakaat. Maksimal berapa? Para ulama menyebutkan 12. Idealnya 8 tadi, kayak yang dilakukan oleh Nabi gitu. Jelas? Jadi secara khusus sholat isyraq atau sholat syuruk tadi secara khusus nggak ada gitu. Adanya itu sama dengan sholat duha. Dan di waktu duha yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita sholat di waktu yang terlarang gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Ada 5 waktu kita diperintahkan sholat. Sholat fardu itu kan 5 waktu. Ada 5 waktu pula kita sebenarnya dilarang sholat di 5 waktu itu. Yaitu salah satunya di saat matahari terbit. Ntar dulu, jangan sholat dulu di waktu matahari terbit itu. Tunggu sampai matahari naik hatta tartafi gitu. Sehingga matahari itu naik gitu. Sampai batasnya kapan? Sebelum waktu matahari di tengah-tengah. Waktu tengah-tengah itu juga nggak boleh sholat sebenarnya gitu. Sampai kemudian masuk waktu zuhur sehingga tergelincir itu. Jelas? Jelas? Jelas insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah surat Isra dan Isra dengan doa itu kalau kami dengar dari beberapa ustaz yang terkenal, misalnya Ustaz Hidayah, Wah dan lain sebagainya, itu ada sholat sunnah suruh itu. Walaupun duha ada lain. Jadi kami bingung, yang mana yang dituruti? Apa tidak perlu suruh atau duha saja? Ini kan bagus. Ya. Insya Allah tolong didengarkan dengan cermat apa yang diterangkan oleh UAS atau UAH. Saya baca juga, saya dengar. Jangan di pas matahari terbit, tambah 15 menit. Insya Allah beliau mengatakan itu. Dan namanya, iya ada, karena ada tadi isyraq tadi kan, isyraq tadi. Beliau menyebutkan itu awal waktu duha, gitu. Awal waktu duha, gitu. Bukan syuruk atau isyraq tadi, tapi itu disebut sebagai awal waktu duha. Duha itu punya waktu awal. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Itu semua duha. Kalau mau dibagi,
waktu awal itu disebut waktu isyraq gitu. Kalau mau gitu. Nah, ada lagi nanti waktu tengah-tengah, ada lagi nanti waktu akhir. Tapi intinya sama, itu juga sholat duha karena dikerjakan di awal waktu duha gitu. Ngambil istilahnya tadi, ngambil istilah isyraq di Al-Qur'an tadi. Tapi sebenarnya hakikatnya sama gitu. Itu kalau kita mau mencermati penjelasannya gitu. Tapi memang iya agak masih tetap dipertahankan nama itu oleh beliau karena berdasarkan Al-Qur'an tadi. Tapi supaya enggak membingungkan bahwa apa, saya katakan dengan sangat jelas bahwa isyraq dan duha itu sama gitu. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi dan hampir semua ulama-ulama tafsir. Dan karena itu kita tidak akan temukan di dalam kitab fikih bab salat sunnah itu ada salat isyraq, enggak akan ketemu kita. Yang ada adalah salat duha gitu. Gitu. Supaya saya nggak bingung, supaya Bapak nggak bingung. Dan bingungnya itu yang dikhawatirkan takut di waktunya. Andai kan Bapak mengatakan sholat isyraq dan sholat syuruk, asal waktunya tidak di pas matahari terbit, saat matahari sudah naik 15 menit, itu sih nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah. Karena persoalan nama itu nggak terlalu masalah. Itu sama dengan sholat fajar dengan sholat qobliyah. Iya, nggak ada masalah soal niat itu. Yang penting sholatnya itu benar waktunya. Sama dengan Bapak mau niat sholat sunnah sebelum subuh. Itu Bapak niatkan sholat apa? Boleh Bapak niatkan sholat qobliyah subuh, boleh Bapak niatkan sholat sunnah fajar. Gitu. Sama dengan sholat tarawih. Bapak boleh niatkan sholat qiyamul Ramadan, Bapak boleh niatkan sholat tahajud, Bapak boleh niatkan sholat tarawih. Satu sholat tapi namanya memang beragam, banyak gitu. Yang penting sholatnya benar dan di waktu yang benar itu. Nah, kalau soal nama, kalau mau dikejar soal nama, yang paling akurat ya duha. Mau di hadis-hadis namanya duha gitu. Kalau mau ngejar saya, nama di hadis nggak ada. Sholatlah kamu sholat isyraq itu nggak ada. Gitu. Sampai melungker juga gak akan ketemu. Yang ada adalah minad duha, dan itu disebutkan juga sama hadis itu 2 rakaat dari duha, maksudnya awal duha, yang bahasa Arabnya boleh disebut dengan isyraq, tapi hadis itu menyebutkan minad duha, di waktu duha. Jelas? Kalau soal niat insya Allah nggak salah. Yang penting yang perlu diluruskan, dan saya berkepentingan untuk meluruskan itu waktunya, supaya kita tidak sholat di waktu yang nggak boleh sholat gitu. Itu yang sangat penting. Soal niat itu gampang. Soal niat, tapi jangan sampai kita sholat di waktu yang justru kita tidak boleh sholat. Itu yang penting. Itu jelas? Belum, ya udah. Gimana kira-kira ya, kalau saya udah langsung aja sholat Allahu Akbar, sholat sunnah waktu duha. Iya, itu nggak susah. Nabi nggak susah-susah ngajarin kayak gitu. Nggak ada. Nanti kalau kamu sholat syuruk, niatlah sholat syuruk. Nggak ada. Jadi sholat itu gampang. Apalagi bahasa Arab, ngerti tidak? Sulit kita gitu. Yang jelas ketika matahari terbit terus naik sampai istiwa, itu waktu sholat duha. Panjang Bu, Pak. Gitu. Mau sholat di masjid silakan, nanti sholat lagi di rumah silakan, gitu loh. Jelas? Masih kurang jelas? Ya udah, kalau masih kurang jelas ya susah. Karena kadang-kadang ilmu itu kalau sudah nempel susah. Sama dengan kalau nggak tahu juga susah kalau sudah nempel. Tapi ini sebenarnya sangat jelas. Di antaranya Bapak punya kitab fikih, cari itu ada nggak di bab sholat sunnah itu sholat syuruk, nggak ada. Adanya sholat duha. Namanya yang terkenal, yang populer itu duha. Gitu. Nama yang populernya. Gitu.
Nama yang populernya itu duha. Karena Nabi pesannya juga duha. Nabi pesannya kepada Abu Hurairah dan kepada yang lain, termasuk tadi hadis yang saya bacakan, panjang tadi soalnya. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Baca kalau yang punya terjemahannya, itu panjang. Itu juga disebutkan minal duha, gitu loh. Istilah ini hanya istilah Arab ya. Saya karena saya ngerti bahasa Arab, jadi saya nggak ada masalah. Mau isyraq mau duha itu sama secara bahasa. Dengar semua? Secara bahasa mau isyraq mau duha itu sama, yaitu di waktu pagi. Itu isyraq itu pagi, duha itu pagi, sama gitu loh. Bahasa Arab itu apa? Bahasa Indonesia pagi dengan apa? Hah? Enggak ada, maksud saya ada enggak padanan kata? Gitu, akap. Pagi dengan akap lah, kira-kira gitu. Itu sama gitu loh, gitu. Sama dengan sore dan petang. Nah, inilah kira-kira mirip lah gitu. Ya. Bukan nggak usah. Bentar, pertama kita sudah sholat syuruk ya katakanlah. Tapi perhatikan, sholat syuruknya itu pas matahari naik, jangan pas matahari terbit. Ya, nggak apa-apa. Loh, apakah nanti kita nggak perlu duha? Nggak perlu, sudah sholat duha itu sudah sholat duha. Tapi kalau mau sholat duha lagi bagus, gitu, boleh. Karena apa? Sholat duha itu, nah ini yang jadi masalah kan? Kita sudah sholat di sini kan? Sudah sholat yang selama ini dikenal dengan isyraq gitu. Tapi naik inilah, ini sudah boleh nih. Sebentar, belum. Tambah lagi 15 menit kan? Belum masuk. Bentar dulu, saya jelaskan. Jadi kita di sini sudah salat 2 rakaat kan? Di waktu yang benar. Nah, sebentar dulu, di waktu yang benar, yaitu nanti jam 6 lewat 25 menit. Ya, nanti jam 6 lewat 25 menit kita salat. Allahu Akbar. Ya kan? Pertanyaannya, apakah kita masih boleh salat duha? Ya, sangat boleh. Gitu. Mau di sini mau di rumah ya sangat boleh. Kenapa? Salat duha itu bukan hanya 2 rakaat. Salat duha itu bisa 4 rakaat. Artinya 2 rakaat nanti nambah lagi. Nabi tadi sampai 8 gitu. Boleh dikerjakan langsung, boleh nanti di rumah dan seterusnya. Bahkan ulama menyebutkan 12 lah gitu. Dan itu ada hadisnya juga. Dan sebenarnya juga selama waktu masih ada yang nggak ada masalah gitu. Tapi sudah banyak lah 12 itu kira-kira gitu. Jelas? Jelasnya di situ. Jangan dikatakan kalau sudah sholat duha nggak boleh sholat duha. Enggak. Selama waktu masih ada. Tapi kalau tidak sholat lagi, nah ini sudah sholat di sini, sholat duha di sini, nggak sholat lagi, ya sudah nggak apa-apa juga. Itu sudah sholat duha, gitu. Jelas? Ya, clear ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang tadi Ustaz. Saya pribadi dan mungkin juga ibu-ibu ini sebenarnya masih ada kebingungan dengan tadi sholat isra dan sholat duha. Sepengetahuan yang saya tahu, kalau duha kan boleh dilakukan di masjid, bisa dilakukan di rumah. Nah, sepengetahuan saya juga selama ini kita melakukan ada sholat isra itu sebaiknya dilakukan di masjid. Kalaupun di rumah itu tidak boleh kita melakukan aktivitas lain. Ini sepengetahuan saya. Kalau di masjid ini kita kan mendengarkan ceramah segala macam. Nanti masuk waktu suruh kita melakukan sholat isra yang didapat oleh Nabi bahwa itu pahalanya sama dengan berhaji berumrah bersama Rasulullah. Nah, dengan penjelasan Bapak tadi menyatakan sama dengan sholat duha, ininya seperti apa dengan pahalanya sholat isra ini? Kekhususannya kalau kita melakukan itu sama dengan berhaji berumrah dengan Rasulullah. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali.
Nah, yang disampaikan tadi bagus. Apa tadi itu? Salat isyraq itu tidak boleh di rumah. Iya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini tadi ya. Apa tadi? Tidak boleh di rumah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kata-kata tidak boleh ini, tidak boleh itu dari mana? Jangan kita membuat-buat gitu. Semuanya harus berdasarkan dalil gitu. Semua harus berdasarkan. Ustaz, maksud saya tadi sepengetahuan kami, kalau sholat isya itu sebaiknya di masjid. Di rumah bukan tidak boleh. Kalau di rumah, apalagi kita ibu-ibu, mungkin kita tidak boleh putus. Misal sudah sholat subuh, harus selalu berada melakukan aktivitas sholat dan tidak boleh melakukan aktivitas lain. Maka iya. Kita berada di masjid. Bagus. Iya, itulah yang saya maksud. Dari mana itu? Kok sholat isyraq nggak boleh di rumah? Itu tidak ada. Nabi tadi melakukannya di rumah. Di rumah Ummu Hani. Yang itu dimaknai oleh Ibnu Abbas sebagai sholat isyraq. Dan inilah sholat duha gitu. Jadi perlu kita clearkan dulu bahwa sholat isyraq dan sholat duha itu sama. Itu tidak boleh ini tadi itu nggak ada dalilnya. Itu saya nggak tahu pengetahuannya dari mana gitu. Wong sholat isyraq dan sholat duha itu sama, berarti dilakukan dimanapun boleh gitu. Ini yang pertama. Sholat isyraq dan sholat duha itu sama, karena memang secara bahasa juga sama. Maka dilakukan dimanapun boleh. Satu, yang penting tepat pada waktunya, dan waktunya panjang. Nah, itu mulai dari terbit matahari naik ya, bukan pas matahari, sampai sebelum matahari di tengah-tengah. Itulah waktu sholat duha dan waktu sholat isyraq gitu. Tapi yang populer di kitab-kitab fikih, sekali lagi di kitab-kitab fikih dan juga kitab hadis, itu tidak menyebut sholatul isyraq, tapi rakaataini minad duha atau sholat awabin gitu. Sholatul awabin gitu. Sholat awabin. Kemudian diterangkan apa sholat awabin itu? Ya sholat di waktu duha ketika agak panas, ketika unta itu sudah tersengat dikit, gitu penjelasannya. Jelas? Sampai di sini. Satu lagi, ya, yang tadi itu. Nah, kalau yang paket haji tadi kan? Nah, yang paket haji itu ibu-ibu, bapak, bunyi hadisnya itu man shallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, itu berjamaah ya. Tsumma yaq'udu yadhkurunallah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, itu hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Tsumma sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Ingat, dalam bahasa Arab kemudian itu ada jeda. Ini harus ngerti bahasa Arab kan? Tidak langsung, tidak matahari terbit langsung, tapi tsumma ada jeda. Itu bahasa Arab tsumma, kemudian itu beda dengan fa. Nah, itu. Kemudian sholat 2 rakaat. Lihat, Nabi menyebutkan di sini kemudian sholat 2 rakaat, tidak disebutkan nama apa sholat itu. Tapi yang penting sholat 2 rakaat. Fakanat lahu ka ajril haji wal umrati tamma. Maka baginya mendapatkan pahala haji seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Itu jelas hadisnya. Jangan ditambah-tambah seperti haji dan umroh bersama dengan Nabi. Nah, itu tambah-tambahan itu, ya kan? Disebutkan seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jelas? Jadi salatnya 2 rakaat. Saat matahari terbit sudah naik. Salat apa itu? Tidak disebut di dalam hadis ini. Tidak disebut di dalam hadis ini. Lihat. Ini bicara hadis kita.
tidak disebut namanya apa dalam hadis ini. Tapi disebutkan di dalam hadis lain. Apa nama salat ini? Gitu. Apa nama salat ini disebutkan dalam hadis lain, meskipun hadis ini ada sedikit ada cacat itu. Dhaif dikit. Tapi bisa dijadikan patokan. Disebutkan rakaat sabahatad duha. Jadi disebutkan duha gitu. Atau minad duha, rakaataini minad duha. Justru disebutkan duha, tidak disebutkan nama syuruk dan juga tidak disebutkan nama isyraq. Jelas? Justru disebutkan namanya duha. Ini pun disebutkan oleh Uwah hadis ini. Saya dengar. Dan kemudian saya lacak, betul namanya ada duha. Tapi beliau memaknainya di waktu duha awal gitu. Duha yang lebih pagi. Gitu. Jelas Ibu? Jadi yang disebut dengan paket haji tadi itu, yang dapat pahala haji itu bukan salat isyraqnya, bukan salat duhanya saja, tapi mulai dari awal. Salat subuhnya berjamaah di masjid, lalu berzikir, termasuk pengajian ini berzikir ini. Kita agak ayal-ayalan ini juga berzikir ini. Ya, karena ini ajaran Nabi. Ya, menerangkan ajaran Nabi itu bagian daripada zikir yang sangat penting. Zikir ini, asal ibu masih ngikutin ya. Ini zikir. Ya. Sampai matahari terbit, summa kemudian salat. Ini nggak harus langsung salat. Gitu. Nanti dulu nggak apa-apa, ngambil waktu yang sangat utama, jam 6:30 atau jam 7 itu boleh, karena summa. Kemudian sholat 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Kok nambah lagi ya boleh, gitu. Itu pahalanya pahala haji dan umroh. Betul ibu tanya tadi, bedanya yang bukan beda sholat isyraqnya, tapi beda pahala haji dan umrohnya ini. Kalau di rumah nggak dapat, gitu loh. Meskipun ibu di sholat di rumah itu sholat di rumah itu duha tadi, duhanya di rumah tidak di masjid, itu nggak dapat, gitu. Bukan isyraqnya nggak dapat, bukan duhanya nggak dapat, tapi pahala haji dan umrohnya yang tidak dapat kalau dilakukan di rumah, apalagi nggak berjamaah, gitu. Tapi sebentar, satu lagi untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, wallahu alam. Ini tadi hadis tadi untuk bapak-bapak ya, untuk bapak. Jadi bapak yang sholat subuh berjamaah di masjid, zikir, terus kemudian sampai matahari terbit, ini sudah mulai bisa kita sholat duha itu. Ini memang dapat paket haji dan umroh. Nah, bapak sholatlah di sini duhanya. Nanti kalau mau sholat lagi di rumah silakan. Tapi kalau sholat di rumah nggak dapat paket pahala haji dan umroh. Ini bapak. Ada pertanyaan bagaimana dengan ibu-ibu Ustaz? Wallahu alam. Saya melihat karena kalau ibu-ibu itu sholat itu andaikan ya, ibu-ibu andaikan di rumah, sengaja sholat di rumah dengan baik, lalu berzikir, lalu kemudian sampai duha, kemudian sholat duha. Saya berharap kalau ibu-ibu tetap mendapatkan pahala haji dan umroh. Kalau begitu, artinya subuhnya meskipun nggak jamaah, karena jaga rumah, gitu. Suami ke masjid, gitu, kan? Ya. Anak kecil, terus sholat di situ berzikir sampai duha, insya Allah dapat pahala haji dan umrah, gitu. Itu ibu-ibu, tapi kalau bapak nggak bisa, gitu. Karena ada yang juga berpendapat ibu-ibu itu kalau iktikaf di rumah boleh, gitu. Kalau sulit di masjid, di tempat ibadahnya, ibu-ibu ambillah tempat ibadah di rumah itu, di kamarnya itu kapling dikit, kasih sajadah sebagai tempat khusus untuk beribadah. Iya betul, harus terus zikir terus sholat, jangan sholat terus masak terus kesini, enggak nyambung jadinya. Itu yang paket pahala haji dan umrah tadi, bukan yang bedanya isyraq dengan duha. Jelas? Gimana? Ini memang saya agak kesulitan ini jelaskan di banyak masjid, gitu. Iya. Ada yang tanya, Ustadz, jadi gimana sholat saya selama ini yang pas matahari terbit itu
insya Allah tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena kita belum tahu, tapi setelah tahu loh kok masih juga, itu mohon maaf gitu, berat gitu. Kalau belum tahu insya Allah, karena ada sahabat yang belum tahu itu disebut Nabi itu nggak apa-apa, zadakallahu khirsan, tapi jangan diulang gitu. Ada sahabat itu sholat salah, tetap Nabi doakan, bagus gitu. Zadakallahu khirsan wala ta'ud, semoga Allah berikan semangat, tapi jangan diulang gitu. Ibadah-ibadah yang kita niatkan karena Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikit salah karena kita belum tahu, insya Allah diampunin oleh Allah gitu. Tapi ketika sudah tahu masih juga nggak mau tahu, itu agak berat gitu. Dan saya mohon maaf sebagai ustadz salah. Ustadz Syamlan, kenapa kamu biarkan orang sholat, nggak kamu tunjukkan ajaran Nabi? Saya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kamu tahu, kamu ngaji Bulugul Maram itu di situ ada 5 larangan sholat, nggak kamu tunjukkan, bagaimana? Samalah, kenapa saya juga kemarin menunjukkan anak-anak itu janganlah kalau sebelum nikah itu foto-foto itu. Itu kalau nggak kita terangkan, nggak kita tunjukkan, ustadz diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jelas? Jelas? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,